Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Abdul Hafiz dari KPI 7C. Saat ini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil analisa saya sebagai tugas UAS dari mata kuliah manajemen siaran radio. Nah, di sini saya membandingkan dua program siaran, yang mana dua program ini, yang pertama adalah segmen program dari seorang YouTuber komika, yaitu Bang Panji Pragiwaksono, dan satu lagi channel YouTube dari Jaringan Telusur. Nah, satu segmen program yang saya anggap berhasil adalah program Sila ini. Saya ambil sebuah video mengenai kebohongan terbesar dalam politik, dan satu lagi yang saya anggap mungkin bukan gagal ya, kurang berhasil, yaitu Jaringan Telusur, dengan saya mengambil sebuah video mengenai DPRD punya hak angket dan interpelasi bila diperlukan. Nah, kenapa saya analisis dua program ini? Karena korelasinya berhubungan dengan isu-isu publik dan isu-isu politik. Mengapa program Sila ini dikatakan sebagai program yang berhasil? Nah, perlu kita ketahui secara umum bahwasanya program Sila dalam channel YouTube Panji Pragiwaksono merupakan sebuah program yang sifatnya itu adalah monolog kritis, komunikatif, dan edukatif, yang mana Panji Pragiwaksono itu membawakan sebuah isu yang dianggap relevan dan dekat dengan masyarakat, dan audiens pun merasa tertarik, relevan, sehingga terlihat dalam komentar YouTube itu terjadi diskusi yang sifatnya partisipatif. Banyak diskusi-diskusi yang berbobot di channel YouTube. Kemudian sebagai seorang komika, Panji Pragiwaksono pun turut pintar dalam menyajikan apa yang seharusnya beliau sajikan untuk audiensnya, sehingga isu publik yang disampaikan itu sifatnya aktual dan cenderung dekat dengan audiens, sehingga dampaknya adalah interaksi kuat yang ada dalam kolom komentar. Itu adalah program yang saya anggap berhasil. Sedangkan Ditelusur adalah sebuah segmen program yang sifatnya adalah dialog antara seorang narasumber, yang sifatnya narasumber ini pada prinsipnya adalah seorang pejabat publik, anggota DPRD, yang mana secara kualitas terjamin, tervalidasi, dan juga memumpuni untuk membuat ataupun membahas sebuah isu program. Hanya saja, kenapa saya anggap ini kurang berhasil? Karena terlihat dari review bahwasannya tidak mencapai 1.000, sedangkan Panji Pragiwaksono dengan video tersebut bisa mencapai sekitar 280.000 view. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam telusur media, yang saya analisa bahwasannya host itu cenderung sudah bagus, sedangkan narasumber itu kurang komunikatif. Nah, hal ini menyebabkan diskusi yang berjalan walaupun secara dialog itu kurang komunikatif dan bersifat satu arah. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ketika kita lihat kolom komentar yang ada di telusur media itu dinonaktifkan. Nah, sehingga hal ini dan isunya pun saya rasa dinilai tidak ataupun kurang menyentuh kebutuhan yang sifatnya human interest. Nah, sehingga saya rasa program telusur media ini kurang efektif dan juga kurang berhasil jika dikatakan sebagai sebuah program siaran yang seharusnya dalam tanda kutip adalah plat merah, yang mungkin bisa jadi ada alokasi APBN dan sebagainya. Selanjutnya, untuk video tadi, yang pertama adalah program Sila, itu berdurasi sekitar 29 menit. Sehingga ada sebuah kelebihan ataupun value yang
ada dalam diri seorang host juga narasumber sekaligus, yaitu Bang Panji Pragiwaksono, itu adalah yang pertama adalah retorika yang sangat kuat, kemudian ada humor yang efektif. Ya mungkin ini tidak, kita berbicara Panji seorang komika, tentu hal ini sangat relevan baginya. Kemudian tema yang dipilih sangat aktual, yang mana menyentuh apa yang dekat dengan masyarakat dan dirasakan oleh masyarakat secara langsung dan juga relevan. Nah, kemudian secara struktur sistematis itu sangat jelas, yang mana hal ini sangat berurutan. Kemudian audio visual, nah ini yang mungkin cukup menentukan. Ketika audio dan visual dinilai bagus dalam sebuah video, maka penonton atau audiens itu akan nyaman untuk menikmati sajian yang disajikan. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan bahwasanya kolom komentarnya itu sangat berbobot, di mana terjadi berbagai macam diskusi publik yang sifatnya berkualitas. Nah, mungkin salah satu kelemahan adalah pembawaan ini karena monolog ya, sifatnya itu sangat subjektif, sehingga satu hal yang mungkin perlu diberi masukan adalah bisa menambahkan segmen Q&A atau mungkin diberikan narasumber-narasumber lain untuk memperkuat dialog ataupun pembahasan isu agar lebih berkualitas. Nah, selanjutnya untuk tadi program Telusur itu kan hostnya adalah seorang jurnalis media yang mungkin sifatnya pemerintahan ya, dan narasumbernya itu adalah seorang anggota DPRD. Nah, seharusnya itu laporkan aja blog. hampir apa dan video. Lanjut. Sorry teman-teman. Kelemahannya itu adalah yang pertama adalah durasi yang dirasa terlalu panjang, sekitar 50 menit lebih, yang mana hal itu membuat penonton itu kurang nyaman. Sedangkan ketika penonton disajikan penayangan yang durasinya bersifat lama, tidak berbanding sama dengan audio visual yang ditampilkan, di mana masih banyak cahaya yang bocor, lighting yang bocor, audio yang kurang jernih. Tentu hal tersebut membuat penonton tidak betah untuk berlama-lama menikmati konten tersebut. Nah, yang kedua adalah mungkin ini tidak menyentuh kepentingan publik secara langsung menurut saya pribadi. Kemudian host dan narasumber ini tidak seimbang, di mana host selalu berapi-api, tanda kutip, bertanya dan menggali informasi, sedangkan narasumber itu kurang dalam menanggapi, dalam artian secara ekspresif, secara intonasi, dan lain hal sebagainya. Tentu hal ini membuat sebuah jurang, dan seharusnya ketika diperbaiki ini mungkin bisa menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya adalah salah satu kekurangan yang sangat fatal. Ketika kita ingin membuat sebuah jembatan antara komunikasi seorang pejabat dengan masyarakatnya, maka perlu kita mengaktifkan komentar maksudnya. Sedangkan dalam jejak telusur ini, komentar dinonaktifkan. Tentu hal ini menjadi sebuah kesalahan yang fatal dalam program telusur media. Sehingga yang menjadi potensi kekuatan, walaupun secara narasumber itu dapat kita pastikan sebagai seorang narasumber yang rasmi dan valid, anggota DPRD loh, bisa menjadi juga edukasi publik. Tentu dalam tanda kutip jika dikemas dengan baik, ringan, dan menarik. Sehingga perbaikan saran atau masukan yang dapat saya sampaikan secara pribadi adalah perbaikan teknis. Karena sangat disayangkan bila mana program yang didanai oleh APBD atau APBN ini tidak berjalan secara efektif tentunya. Yang kedua adalah penyederhanaan topik. Yang ketiga adalah tingkatkan bagaimana seorang pejabat itu berkomunikasi dengan publik. Nah, sehingga kesimpulannya adalah program Panji ini berhasil
Karena yang pertama adalah komunikatif, yang mana menyentuh human interest dan dipahami oleh audiens sehingga audiens menikmatinya, kemudian menarik, tematis dalam artian terstruktur dan membangun partisipasi atau diskusi di kolom komentar. Sedangkan telusur itu kurang berhasil karena tidak adaptif terhadap karakter yang dibangun, karakter audiens, serta lemah dalam penyajian secara teknis konten. Dalam siaran digital, interaksi, relevansi, dan kualitas teknis tentu menjadi sebuah poin penting di mana efektivitas komunikasi audiovisual itu dapat terbangun dan terjalin untuk audiens secara luas. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.